Di balik senyum manis seorang bidan desa, tersimpan rahasia yang nyaris menghancurkan hidupnya. Demi menyelamatkan nama baik dan masa depan anak dalam kandungannya, ia lakukan hal yang tak pernah terpikirkan. Inilah dia, kisah seorang bidan desa namanya Sari, seorang bidan muda yang belum genap 2 tahun menjalani pengabdian di sebuah desa kecil bernama Tegalwangi. Terletak di kaki pegunungan, desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota tapi penuh dengan dinamika khas pedesaan. Suasana hangat, saling mengenal, tapi juga menyimpan tajamnya bisik-bisik tetangga. Usianya baru 27 tahun, tapi dedikasinya dalam membantu kelahiran para ibu membuatnya disegani dan bahkan dicintai oleh banyak warga. Setiap pagi, ia mengenakan seragam putih kebanggaannya, menyapa warga dengan senyum lembut, menyambangi rumah-rumah untuk memeriksa kesehatan ibu hamil dan bayi, serta selalu siap jika dipanggil mendadak di tengah malam. Tapi tak ada yang tahu, di balik senyum tenanya itu, ia sedang menyimpan sesuatu yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Rumah dinas kecil yang ia tempati di belakang puskesmas kini terasa makin sunyi. Tiap malam, ia duduk diam di ranjang, memandangi langit-langit sambil meraba perutnya yang kian membesar. Sejak 2 bulan lalu, menstruasinya sudah berhenti. Tes kehamilan yang ia lakukan dengan tangan gemetar menunjukkan 2 garis merah tegas. Hatinya seperti berhenti berdetak sejenak. Bukan karena ia tak tahu apa artinya itu. Ia seorang bidan, tentu ia tahu lebih dulu dibanding siapapun. Tapi kenyataan bahwa tubuhnya benar-benar mengandung janin, membuatnya seakan terlempar keluar dari hidup yang ia bangun sampai saat ini. Malam-malam itu kini hanya diisi kecemasan, membayangkan apa yang akan terjadi bila warga sampai tahu. Hanya satu orang yang ia percayai, Wina, sahabatnya sejak kuliah yang kini bertugas di kota sebelah. Suatu hari, Sari mengajak Wina bertemu di sebuah warung makan di pinggir jalan utama. Wajahnya kusut dan mata sayunya tak bisa disembunyikan lagi. "Tolong, jangan bilang siapa-siapa," katanya lirih setelah memesan teh manis hangat. Aku hamil Win. Dan bapaknya, dia sudah pergi tanpa kabar." Wina terkejut bukan main. Ia memegang tangan Sari dengan erat, berusaha menenangkan, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa khawatir. Sari menceritakan semuanya bagaimana ia sempat menjalin hubungan dengan seorang dokter magang dari kota, yang kemudian menghilang begitu tahu Sari hamil. Wina menggeleng lemah. "Sar, kamu tahu sendiri, ini bukan Jakarta. Di desa seperti ini, orang bisa tahu kamu batuk jam 2 pagi, apalagi soal kayak begini. Kamu bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan kehormatan. Dan anak itu nanti akan tumbuh dengan cap yang gak adil." Sari mengangguk, matanya kembali berkaca. Ia tahu semua itu, bahkan lebih dulu dari Wina. Tapi ia belum menemukan jalan keluar. Ia sempat berpikir untuk pergi dari desa untuk kembali ke kota, tapi ia tidak tahu mau kemana. Keluarganya di luar Jawa pun mungkin akan mengusirnya jika tahu. Dunia terasa menyempit. Nafasnya sesak hanya karena membayangkan tatapan warga ketika mereka tahu rahasianya. Hari-hari berikutnya ia lewati dengan menyembunyikan perutnya di balik baju yang lebih longgar dari biasanya. Ia berusaha tetap bekerja seperti biasa, walau tubuhnya sering lelah dan mual. Tapi semakin hari, semakin sulit menutupi semuanya. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, tapi belum ada yang benar-benar curiga. Ia pun mulai menjauh dari keramaian, lebih sering berada di rumah dinasnya. Suatu sore, saat duduk di teras kecil rumahnya sambil menyesap teh, matanya tertuju pada seorang pria yang tengah mendorong gerobak penuh hasil panen lewat depan rumah. Namanya Jarot. Seorang petani yang hidup sederhana dan jarang bicara, tapi dikenal jujur dan baik hati oleh warga. Dalam hati Sari bergumam, "Kalau saja, kamu bisa jadi solusi." Hari itu, suasana sore begitu tenang. Angin lembut meniupkan aroma rumput dan tanah basah, matahari mulai turun perlahan ke balik bukit, dan burung-burung hutan mulai kembali ke sarangnya. Sari duduk di bangku kayu reyot di beranda rumah dinasnya, menatap kosong ke arah jalan kecil yang menghubungkan desa ke kebun-kebun di perbukitan. Sejak beberapa hari terakhir, ia memperhatikan pria yang setiap pagi dan sore lewat di jalan itu dengan gerobaknya. Sosok sederhana, tubuhnya kurus tapi berotot, kulitnya kecoklatan dan rambutnya awut-awutan. Pria itu bernama Jarot. Ia tinggal sendirian di pinggir kebun warisan orang tuanya yang sudah tiada. Ia tak banyak bicara, tak pernah ikut bergosip, dan selalu terlihat sibuk dengan cangkul, pupuk, dan hasil panen yang dijual ke pasar.
Sari memerhatikan Jarot bukan karena tertarik secara fisik, tapi karena rasa aman aneh yang muncul setiap kali pria itu lewat. Jarot tak pernah meliriknya seperti lelaki desa lain. Tak pernah memuji atau menggoda. Ia hanya lewat, mengangguk sopan jika kebetulan bertemu mata, lalu melanjutkan perjalanan. Bagi Sari, sikap itu bukan saja menyenangkan, tapi juga menenangkan. Ia mulai memikirkan kemungkinan yang terasa gila di awal. Bagaimana jika ia meminta Jarot menjadi suaminya? Bukan karena cinta, apalagi harapan akan rumah tangga indah, tapi karena kebutuhan untuk menyelamatkan masa depannya dan masa depan bayi yang belum lahir. Pikiran itu sempat ia usir berkali-kali. Mana mungkin seorang perempuan seperti dirinya yang punya pendidikan, pekerjaan tetap, dan status sosial melamar seorang petani miskin dan bahkan membayarnya. Tapi semakin hari, perutnya semakin sulit disembunyikan. Ia tak punya banyak waktu. Akhirnya di suatu malam, dengan tangan dingin dan jantung yang berdegup keras, Sari berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Jarot. Rumah kayu sederhana itu berdiri di tepi kebun. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu, merapikan baju dan menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk perlahan. Jarot keluar dengan kaos kumal dan celana pendek, wajahnya sedikit kaget melihat siapa yang datang malam-malam begini. "Bu Sari? Ada apa ya?" tanyanya canggung, sambil mengusap tangannya yang masih kotor bekas tanah. Sari menggigit bibirnya dan mencoba menahan air mata. "Maaf, aku mengganggu malam-malam. Aku mau bicara. Boleh masuk sebentar?" Jarot mengangguk pelan dan mempersilakan Sari masuk. Di dalam, rumah itu hanya terdiri dari satu ruangan besar tanpa sekat, dengan dipan kayu di pojok, sebuah tungku dan meja kecil yang penuh alat pertanian. Sari duduk di bangku tua sambil memegangi lututnya yang gemetar. Hatinya belum pernah sesakit dan seberani ini sebelumnya. "Aku minta maaf, Mas Jarot, kalau ini terdengar aneh. Tapi, aku lagi hamil," ucap Sari tanpa basa-basi dengan suara bergetar. "Bapaknya sudah pergi. Dan aku ditinggal sendirian." Jarot terdiam, menatap kosong ke Sari seakan tak tahu harus merespons apa. Sari melanjutkan, "Aku tahu kamu mungkin gak paham kenapa aku datang ke sini. Aku ke sini cuma minta satu hal, nikahilah aku. Bukan karena cinta, dan bukan karena aku berharap sesuatu darimu. Tapi karena aku butuh status dan perlindungan. Aku butuh orang yang bisa berdiri di sampingku saat orang-orang mulai bertanya." Jarot membuka mulutnya sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Sari buru-buru menambahkan, "Kalau kamu keberatan, aku akan bayar kamu. Berapapun kamu minta. Aku tahu kamu bukan orang yang mau dimanfaatkan, tapi aku mohon, bantu aku sekali saja." Hening kembali menyelimuti ruangan. Angin malam masuk lewat celah-celah dinding kayu menambah dinginnya suasana. Jarot duduk di ujung dipan dan menunduk dalam diam. Dalam hidupnya, ia tak pernah berurusan dengan perempuan secantik atau setegas Sari. Ia juga tak pernah membayangkan akan dilamar, apalagi dalam kondisi sekacau ini. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya petani kecil yang hidup dari hari ke hari. Jarot pun akhirnya bertanya, "Kenapa aku?" dengan suaranya pelan seperti takut menyakiti. Sari menatapnya dengan mata berkaca. "Karena kamu baik. Karena kamu gak ikut bergunjing seperti yang lain. Karena kamu cukup bersih untuk jadi ayah dari anak ini, meski bukan darah dagingmu." Jarot menunduk lagi, hatinya terombang-ambing antara kasihan, bingung, dan rasa tak percaya. Jarot pun meminta Sari untuk memberinya waktu untuk berpikir. Kemudian Sari pulang dengan rasa was-was. Tapi dalam hati kecilnya, ia berdoa, semoga Jarot mau. 2 hari setelah percakapan di rumah kayu itu, Sari tak berani menghubungi Jarot. Ia hanya bisa menatap jalan setapak dari balik jendela rumah dinasnya, menunggu gerobak sayur itu lewat seperti biasa. Tapi pagi hingga sore, Jarot pun tak muncul. Hati Sari mulai gelisah. Sari merasa apakah ia marah? Apakah merasa direndahkan? Atau mungkin merasa dipermainkan? Ia tahu betul meskipun sederhana, Jarot adalah lelaki yang punya harga diri. Lamaran seperti itu bisa saja dianggap penghinaan, meski dibalut niat tulus. Tapi di hari ketiga, tepat saat matahari sore mulai tenggelam, suara roda gerobak tua terdengar mendekat. Lalu Sari berdiri dari duduknya. Jarot berhenti di depannya, berdiri mematung beberapa detik sebelum membuka suara. "Kalau kamu yakin ini yang kamu mau, aku siap,"
ucapnya pelan. Tapi aku nggak butuh uangmu. Sari terpaku. Ia nyaris tak percaya kalimat itu benar-benar keluar dari mulut Jarot. Air matanya meleleh sebelum sempat ia tahan. Mas, terima kasih, katanya nyaris berbisik. Tapi Jarot mengangkat tangan. Tapi ada satu syarat. Aku bukan mainan. Aku bantu kamu karena kasihan sama kamu. Sari mengangguk cepat, dadanya bergetar hebat. Ia tak tahu apakah ini keputusan paling waras dalam hidupnya, tapi satu hal yang pasti, ia tak lagi sendirian menanggung semuanya. Dalam waktu 2 minggu, mereka mengurus semua berkas. Pernikahan itu sederhana. Hanya dihadiri beberapa warga dan perangkat desa. Banyak yang heran, tapi tak berani bertanya terang-terangan. Sari dikenal sebagai perempuan baik dan terhormat. Jarot, meski miskin, dia adalah petani yang rajin dan tidak neko-neko. Warga berbisik, menyusun cerita mereka sendiri. Mungkin cinta diam-diam dari dulu, bisik seorang ibu. Atau mungkin sudah jodoh dari langit, timpal yang lain. Tak ada yang tahu bahwa pernikahan itu terjadi atas dasar keputusasaan. Tapi anehnya, saat mereka berdiri di depan penghulu dan mengucapkan ijab kabul, hati Sari terasa sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak tahu dirinya hamil, ia merasa punya tempat berlindung. Malam pertama mereka sebagai suami istri berlangsung canggung. Rumah Jarot kini menjadi rumahnya juga. Tempat tidur yang hanya dipan kayu dengan kasur tipis mereka tiduri berdua, tapi jaraknya masih jauh. Tak ada sentuhan, tak ada kata-kata manis. Sari menggigit bibir sambil membelakangi Jarot. Ia ingin meminta maaf, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Mas, katanya pelan. Maaf ya, aku tahu ini semua aneh. Aku tahu kamu nggak pernah minta hidup seperti ini. Jarot tak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, aku memang orang biasa, cuma petani. Apakah pantas aku mendapatkan orang sebaik dan secantik kamu? Tapi satu hal pasti, aku akan berusaha lindungi kamu, sekuatku. Kalimat itu menghantam dinding hati Sari yang selama ini ia bangun tinggi-tinggi. Ia menoleh perlahan. Dalam gelap, wajah Jarot tampak tenang, tulus, dan tidak menuntut apa-apa. Air matanya jatuh begitu saja, membasahi bantal usang di bawah pipinya. Malam itu ia tertidur dalam diam, tapi hatinya berdebar seperti baru saja diselamatkan dari badai. Esoknya, mereka memulai rutinitas baru sebagai pasangan. Jarot mulai membelikan makanan bergizi untuk Sari di pasar dari hasil jualan panennya. Ia juga membantu mencuci pakaian bayi yang mereka dapat dari sumbangan warga. Perlahan, rumah kecil mereka dipenuhi barang-barang bayi dan suara tawa yang dulu asing. Namun tantangan tak berhenti. Perut Sari mulai besar, dan warga mulai bertanya-tanya. Kok cepat banget ya, perutnya udah gede? Tanya salah satu tetangga. Yang lain menimpali, mungkin udah hamil duluan pas nikah. Tapi namanya juga udah sah, ya udahlah. Sari mendengarnya dari balik jendela. Dulu, kata-kata seperti itu bisa membuatnya lari dan menangis. Tapi sekarang, dengan Jarot di sampingnya, ia merasa kuat. Ia tak perlu menjelaskan apapun. Ia tahu, mereka tak akan mengerti seberapa besar harga diri yang ia korbankan, atau betapa kerasnya keputusan yang ia ambil. Hari-hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, waktu menggerus rasa canggung di antara Sari dan Jarot. Meski awalnya hanya berbagi ruang dan tanggung jawab, kini perlahan tumbuh semacam rasa saling peduli. Jarot tak lagi sekadar menyapu halaman atau membelah kayu bakar. Ia mulai membantu mengoleskan minyak ke kaki Sari yang bengkak. Ia mulai bertanya, kamu pengen makan apa hari ini? Ia bahkan belajar memasak sayur asem dari ibu tetangga, hanya agar bisa menyediakan makanan sehat untuk istri dan bayi dalam kandungan. Kadang, Sari duduk diam memperhatikan Jarot dari balik pintu dapur. Dalam diam, ia tersenyum, mencoba memahami mengapa lelaki yang awalnya cuma pelarian bisa sedekat ini dengan hatinya. Jarot sendiri tak pernah mengeluh dan menuntut. Ia hanya bekerja, dan bekerja. Kadang kala ia kelelahan, tertidur dengan baju penuh lumpur di kursi bambu. Tapi begitu Sari memanggil, ia bangun dan tersenyum. Gimana perutnya? Bayinya gerak? Tanyanya tiap malam. Sari yang awalnya hanya menjawab singkat, kini mulai terbuka. Ia mulai bercerita tentang rasa mual, tentang nama-nama bayi yang ia pikirkan, dan tentang ketakutannya menghadapi proses persalinan.
Jarod tak banyak tahu soal medis, tapi ia mendengarkan. Ia bahkan mencatat di buku kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal, hal-hal kecil yang perlu diingat, dari jadwal minum vitamin hingga posisi tidur ibu hamil. Diam-diam, ia ingin menjadi ayah yang pantas, meski bukan hasil genetiknya. Sari, yang dulu takut membuka hati karena trauma dan rasa malu, mulai melihat Jarod dalam cara berbeda. Ia bukan sekadar pria yang membantunya demi menyelamatkan nama baik. Ia sekarang menjadi seseorang yang hadir sepenuh hati, meski tanpa janji. Suatu malam, mereka duduk berdua di serambi rumah, memandangi bintang-bintang yang bersinar malu-malu di langit desa. Sari menoleh perlahan dan berkata, "Kamu tahu nggak, Mas? Dulu aku pikir ini semua cuma pura-pura. Aku pikir aku bakal hidup terus dalam rasa bersalah dan kebohongan. Tapi kamu bikin aku merasa dicintai. Tanpa diminta, tanpa dipaksa." Jarod menatap Sari, wajahnya bingung, kaku. Ia tidak terbiasa dengan kalimat semacam itu. Tapi dari sorot matanya, ada binar kecil yang tak bisa disembunyikan. "Aku nggak pintar ngomong," jawab Jarod pelan. "Tapi aku janji satu hal. Anak ini akan tumbuh di rumah yang nggak kekurangan kasih sayang. Walau bukan darahku, aku bakal jaga dia. Karena kamu udah percaya sama aku sejak kamu bahkan nggak punya siapa-siapa." Kata-kata itu mengguncang tembok terakhir di hati Sari. Ia menunduk, menangis pelan. Tangannya menggenggam tangan kasar Jarod yang penuh luka kerja. Dan untuk pertama kalinya, ia tak merasa jijik atau takut. Ia merasa sangat nyaman. Dan malam itu, di bawah langit Tegalwangi yang tenang, dua hati yang tadinya hanya menyatu karena keterpaksaan, mulai menemukan cara untuk saling melengkapi. Hari kelahiran itu akhirnya datang. Langit mendung, dan udara dingin menusuk tulang. Sari yang sudah 2 hari merasa mulas akhirnya mengalami pecah ketuban. Warga panik, tapi Jarod tetap tenang. Ia mengangkat tubuh istrinya ke atas tikar, mengantar ke ruang bidan yang selama ini justru tempat Sari membantu orang lain. Kini, ia yang jadi pasiennya sendiri. Wina datang dari kota, membantu proses persalinan. Suara tangis bayi itu akhirnya pecah juga. Suaranya nyaring dan menggema hingga keluar. Jarod berdiri terpaku, matanya berkaca saat melihat bayi mungil itu dibersihkan. Sari menangis di ranjang dengan rasa lega. "Lihat, Mas, anak kita," bisiknya. Jarod mendekat, menerima bayi itu dari tangan Wina, lalu menggendongnya dengan tangan yang gemetar. Ia menatap wajah kecil itu, lalu menoleh ke Sari. "Namanya siapa?" tanyanya pelan. Sari tersenyum sembari berkata, "Raka, artinya kuat." Jarod mengangguk. "Cocok. Dia harus kuat seperti ibunya." Hari itu, semua luka masa lalu seperti diredam tangis bayi yang membawa harapan baru. Warga datang mengucap selamat, membawa kado kecil seadanya. Tak ada yang menanyakan siapa ayah biologisnya, dan mungkin semua warga tidak pernah ada yang tahu masa lalu yang gelap itu. Karena di depan mata mereka, berdiri seorang suami yang hadir saat paling dibutuhkan. Dan Sari tahu, di antara semua pilihan hidup yang penuh luka, keputusan untuk menikahi Jarod adalah langkah terbaik yang pernah ia ambil dalam hidupnya.